Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengambil faidah-faidah dalam kitab kajian Bulughul Maram, karena sulit hidup kita ini benar jemaah sekalian tanpa ilmu. Perjalanan kami menemani jemaah untuk melakukan perjalanan ibadah, terpanggil untuk menulis sebuah buku yang intinya kesalahan, daftar kesalahan dalam perjalanan haji dan umroh beserta kehidupan sebelum, pada saat berangkat haji dan umroh, dan sesudahnya. Kalau di dalam kitab solat ada kami temukan 400 kesalahan dalam solat. Kalau di dalam ibadah puasa kita temukan sampai 250 kesalahan. Maka untuk perjalanan ibadah haji dan umroh kami sudah memulai menulis di tanah suci, karena saya menyaksikan banyak orang pergi beribadah, tapi saya lihat sebagiannya bergerak di atas hawa nafsunya. Dia datang bukan untuk mencari kesenangannya Allah, tapi datang menyenangkan dirinya sendiri. Sampai saya sadar dengan pesan guru kita Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-amal wal qaul. Hendaknya bekali diri kita itu ilmu sebelum kita beramal sesuatu. Alhamdulillah, manasik haji dan umrah sudah sering dilakukan, tapi rupanya saya melihat tidak cukup itu manasik haji dan umrah. Harus ada manasik di atas pesawat. Bagaimana solat jamak dan kasar, bagaimana solat duduk, bagaimana solat dalam keadaan di atas kendaraan dan darurat. Butuh fikih manasik ketika di hotel. Saya menyaksikan bataknya saudara-saudara syaitan ketika menghadapi makanan di hotel. Lebih banyak yang dibuang daripada yang dimakan, dengan alasan kan sudah dibayar. Luar biasa Pak. Saya menyaksikan itu piring-piring di atas meja, dia ambil sebanyak-banyaknya atas nama sudah dibayar. Mubazzirin itu meningkat tingkat tinggi kalau tidak ada kesadaran. Bagaimana kehidupan selamat di masjid itu butuh ditata. Termasuk bukan cuma manasik, bagaimana ikhram, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i dan tahallul, tapi yang paling penting juga kami ikuti selama katakanlah kurang lebih 11 hari berada di Madinah dengan Mekah. Hanya satu kali solat yang kami ketahui tidak solat jenazah.
Satu saja. Bayangkan 10 hari kali 5 berarti 50 kali solat jenazah. Dan kalau ini tidak punya ilmu tentang solat jenazah, betapa banyaknya kebatilan dan kesalahan. Termasuk waktu kami mau pamit di depan Ka'bah, kami sempat melakukan solat masbuk dalam solat jenazah. Ternyata ada teman bertanya, solat apa itu? Kita mungkin sudah pernah solat masbuk dalam solat 5 waktu, tapi bayangkan kalau kita melakukan solat masbuk dalam solat jenazah. Ada yang sudah pernah lakukan Pak? Masbuk ketika solat jenazah? Sementara ini kan sering kita dapati, siapa tahu Bapak mendapati imamnya sudah takbir kedua atau ketiga, atau bahkan mungkin keempat, kita sholat sunat di belakang, atau kita baru masuk. Bagaimana cara kita? Itu butuh ilmu. Hal yang paling mendesak yang kami saksikan, salah kaprah tentang Arafah dengan Jabal Rahmah. Ini rusak akidah, Pak. Bayangkan barusan sudah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tapi dia pergi buang foto untuk minta jodoh di Bukit Cinta atau Jabal Rahmah. Ini kesalahan fatal. Bayangkan ziarah kubur minta keberkahan di depan kuburan Rasulullah SAW, mengusap-usap dan mencium makam Ibrahim. Saya melihat kalau tidak punya ilmu, besar sekali peluang, bukan cuma batal haji dan umrahnya, tapi menambah koleksi kesyirikan di 2 tempat, yakni pada saat Mekah dan Madinah. Ketika ziarah, hati-hati mengambil keberkahan di Jabal Sur, di Gua Akhirah, di Gunung Uhud. Ini semua penting. Bapak yang sudah punya niat untuk umrah dan haji, Pak, mohon yang ke manasik 1 pekan sebelum haji, Pak. Tidak cukup itu. Manasiknya makin dari sekarang. Pantas Rasulullah mendapat syariah haji itu ternyata sudah beres akidahnya, sudah beres ibadahnya, beres zakat, beres puasanya, baru syariat tentang haji bagian belakang. Karena ada banyak bahaya ketika terlalu bersemangat haji dan umrah, tapi tidak memulai dengan pondasi akidah, pondasi sholat. Itu insyaallah kami sampaikan, Pak, karena jamaah haji dan jamaah umrah itu saya lihat luar biasa subur dari Indonesia. Tapi ketika kesalahan fatal, lebih banyak yang memenuhi daftar belanja, daftar manasik-manasik dan daftar ibadahnya. Ketika niat sudah berubah, buku manasik tidak pernah dibuka, tapi daftar pesanan kemanakan dan keluarga selalu dibuka. Yang diingat bukan buku manasiknya, tapi yang diingat kemanakan tetangga belum dapat oleh-oleh.